Brambangku api terus tak delok iki. Ayo. Mas Gusman ya, masuk cuk. Kamu kok ya masuk ini. Kenalan cuk. Utuh Wijayanto. Ya judul pokok Ri ya wi. Berarti aku cuk. Kok jenengku celuk ning komentar ya. Ri. 88. Mas Gusman ini. Wes cuk suwun cuk. Cuk bosen tuh pindah becik. Lah. Ini ya. Enak. Ben seneng sing ngekei. Wis tapi gak apa ya. Penting mah kesuwen iki lho, Bos. Tapi ini bisa tese, ini kami kasih. Engko sponsor dikira ya. Iya, dikira sponsor. Yes, kejo. Yes, sponsor. Sponsor piye? Gak kenal Mas kowe gak tau nyawa. Sponsor. Yes. Nyawa ngene terus jadi pro. Masuk cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Hari ini special edition kita ada di Sukomoro Nganjuk, tepatnya di Dusun Mlaten, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Gak sambung dari Cupesapal. Hari ini kita akan update harga bawang merah, baik sayur maupun benih, yang terbaru, terupdate untuk hari ini. Dan informasi ini di atasnya valid. Ya bos ya. Untuk bawang merah sayur mulai hari ini ada apa bos? Nanti tak teleponkan langsung ke Oh, langsung diteleponkan dari sumbernya. Jadi Dari apa narasumber langsung penjual ya. Langsung ke pokoknya. Jadi ikuti terus obrolan kami karena ini sangat penting. Informasi ini valid, kita terbuka ke semua petani biar tidak ada dusta di antara kita. Saat ini saya ditemani oleh sang owner Tajuk GY, Mas Hendy GY, dan sang ketua Kopebami, Komunitas Petani Bawang Merah Indonesia, yang disingkat Kopebami. Ini saya sedang ada di rumah beliau, julukannya Mas Kenyot. Kalau namanya penjual, kurang paham. Oke. Halo bos. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, ada yang bisa saya bantu? Informasi harga bawang merah sayur terupdate untuk hari ini berapa bosku? Hari ini dari Pasar Sukomoro harga terupdate siang ini yang super tinggal 38.000 per kilonya. Tanggung gede 30.000, tanggung kecil 25.000, dan servisan atau gagal panen 15.000 dan. Oke, terima kasih informasinya. Iya, sama-sama dan. Siap. Oke, kita lanjutkan obrolan kita. Yang jelas harga benih semakin up, harga sayur semakin turun atau drop bos? Drop. Pindah harga guys. Ganti harga. Harganya mungkin kurang jelas. Untuk harga yang super 38.000. 38. Untuk yang tanggung 35.000. Untuk yang Tanggung gede 35. tanggung besar 35. Yang tanggung 30.000. 30.000. Yang tanggung kecil 25. Yang gagal panen 15.000. Yang dimaksud gagal panen itu yang gimana bos?
Gagal panen itu maksudnya banyak sentiran-sentirannya itu loh. Banyak sentiran-sentirannya. Kalau di sini disebutnya bawang Indofood. Oh, Sudah tahu semuanya. masuk ini. Indofutan. Masuk Indofood. Oke. Yang akan kita bicarakan saat ini adalah kendala atau sebab atau terpengaruh apa kok harga bisa turun sementara harga benih semakin up. Ini kan jomplang. Ya. Ya, Bos ya. Jadi faktor apa yang membuat sayur itu turun drastis? Dan faktor apa pula yang membuat harga benih itu semakin up? Menurut jenengan, harga bawang merah sayur turun kenapa? Dan benih semakin naik kenapa? Sesuai pengetahuan sampean saja. Kalau untuk bibit ya kemungkinan karena stoknya menipis bos ya atau langka. Jadi harganya semakin naik. Kalau untuk masalah berambang sayur itu saya kurang tahu. Untuk bawang sayur kurang tahu. Kalau benih karena pasokan menipis. Ya. Jadi langka. Langka disebabkan karena produksinya kemarin seperti yang saya bilang tadi. Panenannya menurun drastis. Menurun drastis. Hasil apa namanya? Hasilnya. Hasil panennya menurun drastis. Panennya. Itu diakibatkan gini guys, mumpung saya diapit 2 master dari Nganjuk. Orang Nganjuk itu ahli tanam saat musim kemarau. Tapi maaf, kurang pinter tanam di musim hujan. Kalau tersinggung Komen di bawah. enggak. Kalau tersinggung ayo gelut. Oke, yang jelas menurut Mas Bos Kenyot, benih menanjak itu karena pasokan menipis dan ditambahi sama Bos Hendy karena panenan Labuan 1, Labuan 2, Labuan 3 itu tidak bisa maksimal. Terus untuk bawang merah sayur, kenapa harga turun sesuai pengetahuan sampean? Informasi dari seluruh wilayah pasar untuk saat ini pasarnya membludak. Dalam arti membludak itu kemungkinan kalau untuk yang saya tahu panenan wilayah dalam arti lokal itu di luar Jawa itu yang tanam itu tidak sebanyak tahun lalu. Kenapa kok pasar bisa membludak? Kemungkinan untuk daya beli masyarakat, daya belinya menurun untuk saat ini. 3 hari ini baru turunnya 3 hari ini. Kemungkinan kalau menurut saya masih terlalu harganya tidak terjangkau untuk masyarakat luas. Itu kalau menurut saya. Oke. Kalau benih, Mas Bos Kenyot tadi tahu kalau soal sayur kurang paham. Kata Mas Hendy karena daya beli kurang, sudah menjadi hukum pasar. Barang di pasar membludak, jadi harga tetap turun. Itu tidak bisa kita pungkiri, guys. Tapi menurut analisa Gusman Bojonegoro, ini yang perlu didengar viewer. Ini penting ini. Ini berhubungan dengan pemerintah ini. Ada apapun nanti Gusman Bojonegoro yang tanggung jawab. Menurut Gusman Bojonegoro, bawang impor tetap ada pengaruhnya. Baik ilegal maupun legal. Karena kita tidak tahu itu legal atau ilegal, kita tidak tahu. Yang jelas ada permainan di dalamnya. Siap. Untuk minggir bos, untuk bahaya ini. Yang jelas jika bawang merah ini masih turun lagi, ayo. Jika benar ada impor, langsung kita viralkan. Jangan takut untuk bersuara. Jadi maju terus petani, jangan takut. Nanti akan selalu saya kawal. Jadi ini peringatan terutama untuk pemerintah. Pemerintah itu
jangan semena-mena. Karena kalau dibilang pangkatnya tinggi mana, tinggi rakyatnya. Pemerintah itu harus melayani kita. Bukan membungkus kita. Dan kita tidak bisa bergerak, bukan seperti itu. Jadi kita tetap harus bersuara demi petani bawang merah khususnya dan untuk petani semua pada umumnya. Jadi untuk teman-teman tenang, nanti akan kita selidiki kalau memang ada impor, saya akan langsung kasih informasi tervalid. Ya Mas Bos ya? Dan oke, pemerintah bisa impor, tapi mereka tidak tahu jualnya seperti apa, jualnya gimana, jualnya di mana. Paham maksud saya? Pertanyaan saya, ini saya tanya, pemerintah bisa melakukan impor dari bawang manapun, tapi mereka tidak bisa jual. Mereka tidak bisa jual kalau nggak ada yang karena jual. Ada kaki-kaki tangannya. Oh, Bos. teruskan. Ada penyambung lidahnya. Kalau untuk petani bawang merah, Gusman Bojonegoro penyambung lidahnya. Untuk para pemerintah ada penyambung lidahnya. Siapa? Dia mafia. Iya, kamu kok semangat, Men? Betul. Oke, berarti pemerintah yang melakukan impor, berarti yang jual mafia. Yang jual mafia. Terus mafianya ini siapa? Mafianya itu orang yang paham tentang jual beli tentunya. Dan orang itu tidak mungkin bisa disentuh oleh orang kecil seperti kita. Itu jelas. Nah, terus kalau misalkan petani katanya tadi disuruh viralkan, disuruh bersuara. Ya, kita bersuara jangan sampai ada impor. Oh gitu. Suaranya jangan sampai ada impor. Kalau ada impor langsung kita viralkan. Berarti pemerintah tidak mau masyarakatnya itu piye nak ngarani? Uripe penak ngono lho, Bos. Sejahtera. Ya, sejahtera. Seperti itu. Jadi untuk saat ini samping kanan kiri saya kondisinya dalam bahaya di pinggir jurang, guys. Sengaja saya ajak ke pinggir jurang. Jadi untuk petani bawang merah yang jelas keluar dari harga yang punya tanaman 45 up, tenang. Jadi banyak pertanyaan, lebih dari 20 petani tanya ke saya, harga turun. Tenang, tetap nikmati proses perawatan bawang merah jenengan semua. Jika perawatan jenengan itu bagus dan tanaman sampean bagus, saya yakin masih akan dapat harga yang bagus. Ya Mas ya. Jadi tetap semangat melakukan perawatan. Soal harga nanti saya bantu untuk ngurusi, untuk bersuara. Siap. Ya Bos ya? Siap. Untuk bersuara. Jadi kali ini saya memang benar-benar semangat, guys. Mumpung saya ada di Kota Nganjuk. Jadi saya yakin banyak orang Nganjuk yang akan membantu keinginan panjenengan semua untuk menunjukkan bahwa kita tidak setuju adanya impor. Tapi benar tadi Mas ya. Yang saya bilang tadi benar ya. Berarti baik itu impor ilegal ataupun legal, tentunya tetap ada penyambung lidahnya. Tetap ada kan? Ya. Ada yang menjebatani. Tetap ada meskipun itu disebut ilegal ataupun legal. Padahal setahu saya, padahal itu yang mendatangkan otomatis tetap dari pihak pemerintah ataupun mafia tadi. Benar? Benar, seperti itu. Jadi kita tidak peduli baik itu ilegal maupun legal, karena pada dasarnya bawang merah jika sudah masuk ke sini, ditangkap maupun tidak, toh nantinya akan dijual ke pasar. Emangnya kalau tidak dijual mau dibuat apa?
otomatis yang ilegal pun kalau sudah masuk ke Indonesia pasti tetap akan dijual, Bos. Iya, yang jual berarti Yang jual saya kurang paham. kau kurang paham. Katanya tepi jurang. Yang jelas tetap kita imbangi. Maksud saya petani itu harus fokus ke tanamannya, jangan berpikir ke harganya berapa, nanti panen harga berapa. Fokus merawat tanaman jenengan. Soal ketemu harga bagus itu bonus. Tapi jika benar-benar ada impor, Lawan. lawan. Nanti saya langsung akan ke lokasi Pasar Sukomoro habis ini, langsung sidak ke lokasi, Bos ya. Ya kalau sidak itu Piye? berarti pihak kementerian, dan kalau sidak itu mengunjungi aja. Mengunjungi. Sidak tidak apa-apa, bisa dibilang kita di atas kementerian. Toh kita yang lebih paham, yang lebih membantu petani. yang lebih membantu petani. Berarti pemerintah tidak paham. Bisa dibilang seperti itu. Kalau paham berarti nggak impor. Kalau paham tentunya tidak akan impor. Karena bawang merah yang orang yang tanam bawang merah di Indonesia itu masih bisa mencukupi kebutuhan konsumen. Justru kita yang harus impor. Ekspor. Ya, justru kita yang harus ekspor. Terlebih petani saat ini semenjak lebih paham adanya YouTuber bawang merah, itu peningkatannya lumayan. Jadi sudah saatnya kita melakukan ekspor atau bos ini jenenge. Kurang paham saya. Ekspor. Jadi untuk petani saya ingatkan jangan terlalu fokus ke harga. Jika kita fokus ke harga dan tahu harga jatuh, otomatis lemes, Bos. Kalau tahu harga up, semangat. Makanya selalu saya ingatkan baik harga turun maupun harga itu up, tetap semangat merawat tanaman kita. Jika tanaman kita itu bagus, maka nanti tetap akan ketemu harga bagus. Dan itu sudah sering saya buktikan di tanaman Mas HL Puspito Lamongan, itu tutulan lahan 10.000 tetap untung karena tanamannya bagus. Jadi contohlah yang seperti itu, daripada kita itu terlalu memikirkan masalah harga. Untuk harga benih saat ini 100 up. Jadi apa yang diprediksikan Gusman Bojonegoro 2 minggu yang lalu bukan isapan jempol belaka. Jadi prediksi kita tepat, malah melebihi prediksi kita. Kita memprediksikan 2 minggu ke depan harga akan 100 untuk benih. Saat ini sudah 100 up. Jadi untuk petani bawang merah yang sudah tulen-tulen santai saja. Sudah terbiasa karena sudah pernah harga 100.000. Sudah pernah. Untuk para pemula harus dihitung, benar-benar harus dikalkulasi. Kalau memang jenengan mampu untuk menjadikan tonase itu di atas 10 kilo. Tonase itu seperti ini, guys. Tanam 1 kilo hasilnya berapa kilo. Kalau keluar 10 kilo berarti tonase 10 kilo. Jika tonase kurang 10 kilo dan harga benih itu 100, mending jenengan-jenengan tiarap dulu sambil belajar, lihat konten Gusman Bojonegoro, pahami, nanti siapa tahu karena bawang merah sayur itu harganya mulai turun, siapa tahu nanti ada penurunan harga benih, tapi itu susah, guys. Karena pasokan tetap menipis. Yang menjadikan permasalahan benih itu kenapa naik? Karena pasokan menipis. Selain karena sayur naik, masih ada faktor lain. Pasokan menipis. Ada yang mau ditambahi, Mas? Monggo. Sudah. Balane ucup. Monggo. Ada, silakan. Ini melencang dari pembicaraan. Maksudnya penyampaian dari petani-petani, banyak yang telepon WA saya, ataupun banyak yang
Cuman kemungkinan saya anggap iseng-iseng obrolan aja ini, Den. Ya. Kemarin ada pertanyaan seperti ini. Sebenarnya masalah apa ya? Komunitas saja, asosiasi. Banyak petani yang menginginkan Mas Gusman ini kepengen jadi ketua bukan kumpulan wis, gak sah asosiasi, kumpulan bawang merah Indonesia. Tanggapan Mas Gusman sendiri seperti apa? Tanggapan saya terlalu berlebihan, guys. Maksud saya terlalu berlebihan, harusnya saya di atas itu, Bos. Bercanda. Bercanda, guys, bercanda. Jadi saya lebih suka seperti ini. Jadi saya bisa masuk kemana saja, di mana saja. Jadi tidak terpaku, saya tidak harus terkontrol seperti itu. Kalau nanti saya itu ada perkumpulan terus saya dijadikan ketua, nanti gerak-gerik saya kurang luas, Bos. Jadi sedikit ada keterikatan. Jadi saya tidak mau seperti itu. Bukan saya tidak siap, bukan. Saya siap membantu kalau memang ada petani yang butuh bantuan, baik itu masalah tanaman atau masalah yang lainnya. Saya siap membantu dan semuanya itu gratis karena kita sudah disponsori oleh Tajuki. Sudah jelas jawaban saya? Jelas. Jawaban saya pasti dibilang jawabannya Mas Gusman gak jelas. Ingat, ketidakjelasan saya bagian dari kejelasan yang sesungguhnya. Oke, itu obrolan penting. Sebenarnya ini penting karena ini informasi yang benar-benar harus diketahui oleh para petani biar tidak ada gontok-gontokan sama pembeli. Ya, Bos ya? Siap. Jadi biar paham lah petani kalau memang harga turun ya tutulan ini turun. Jadi makanya baru 3 hari ini. Baru 3 hari. Makanya saya sering bilang kalau tanaman jenengan masih 40 HST 45 jangan ditebaskan dulu. Jika ada masalah seperti ini saya yakin 1000% sampean akan kena gergaji mesin. Ya. Kalau nggak tahu gergaji mesin ya dipotong. Dipotong. Positif dipotong. Nggak mungkin pembeli itu mau rugi, nggak mungkin. Tetap ngikuti harga. Kalau harga turun, ikut turun. Kalau harga naik nggak ikut. Nggak ikut. Kan untung, Bos. Penebas itu seperti gimana itu? Sah. 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 Oh, sah. Sah. Kalau naik dia tetap bayar apa adanya itu sah. Tapi kalau turun harusnya ya jangan. Dia nggorok. Ya gak sah itu, gak sah. Sah kalau sudah berbicara face to face dengan sang penjual. Pokok sah. Tetap kita ambil sisi positifnya, guys. Ya, Mas Bos ya. Siap. Terima kasih sudah dikasih kopi. Dan kita sengaja ke Nganjuk karena kita memang pengen tahu harga bawang merah saat ini yang simpang siur, dan dengan adanya video ini semoga kesimpang siuran itu bisa terjawabkan. Dan ini benar-benar informasi yang bukan mengada-ngada. Bukan settingan. Bukan Fakta. settingan, fakta. Jadi Gusman Bojonegoro tidak akan menutup-nutupi masalah harga apapun. Ada yang ditambahin lagi, Bos? Sudah. Karena sudah, jadi itu informasi yang kita berikan semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan ingat untuk pemerintah hati-hati karena petani saat ini sedang bersiap-siap gas, Bos ini. Jadi ini sudah start ini. Ini kaki sudah start, Bos. Jadi jika benar-benar ada impor, ayo kita bersatu. Bendera apapun kamu, dari komunitas apapun, ayo bersatu untuk nek melawan kok saru, Bos. Apa? Untuk meluruskan, untuk mengawal ya, untuk mengawal supaya tidak ada yang namanya impor. Setuju, Bos? Setuju.
Ya sudah, nanti kelamaan kita tidak bisa ke Sukomoro. Kita gas ke Sukomoro. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang ketua Kope Bami Mas Kenyot dan sang owner Tajuk Giye Mas Hendy Giye. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Yes.